Biarkan aku berbicara tentang aku dalam konteks aku yang hidup bersama denganmu sekian tahun lamanya. Ketika saya yang cantik ini, pulau yang indah dan kaya ini diperebutkan oleh dunia, termasuk yang telah mengawini aku, maka saya sebagai tanah sedang menderita. Kakiku dipotong, tanganku dipotong, rambutku dicukur, mataku dicungkil, telingaku dipotong, mulutku ditutup. Itulah aku hari ini. Maka untuk mempersatukan aku, solusi yang ditawarkan kepada aku sebagai gula-gula bagi anak kecil adalah label otonomi khusus. Ternyata sayang, otonomi khusus bukanlah gula-gula yang bagus bagiku dan anakku. Tetapi itu menjadi sebuah racun yang memanjakan suamiku yang hari ini tidak bisa bekerja lagi. Yang memanjakan saudariku perempuan untuk tidak dapat berkebun lagi. Dan membuat anakku miskin, menderita, dan bahaya stunting yang hari ini digembar-gemborkan menjadi perhatian. Evaluasinya adalah ketika Provinsi Papua dimekarkan menjadi 2. Lalu kabupaten dimekarkan menjadi kabupaten baru. Begitu bijaksananya seharusnya melihat bahwa ada apa setelah dimekarkan, apa yang terjadi itu. Setelah kabupaten dimekarkan, berapa orang Papua asli yang sudah sejahtera dengan model yang ditawarkan ini? Berapa perempuan Papua yang sudah menjadi sukses di bisnisnya? Berapa perempuan Papua yang sudah ini? Karena apa? Perempuan Papua sejahtera pasti melahirkan anak yang bagus untuk negeri ini. Itu. Dan itu tidak diperhatikan dan tidak dievaluasi. Saya menyesal bahwa Pak Ponto yang terhormat tidak melakukan sebuah evaluasi yang bisa merekomendasikan terjadi atau adanya kabupaten-kabupaten yang lain. Silakan mekarkan kabupaten lain, silakan. Karena toh manusia juga ada pemekaran di rumah tangga. Tapi apakah yang induknya itu sejahtera baru dimekarkan? Itu. Jangan membudayakan pemekaran itu menjadi sebuah solusi untuk mensejahterakan orang asli. Hari ini lihat, justru Kabupaten Pemekaran di sana terjadi limpangan darah yang sudah mengalir bagaikan Sungai Balim dan Mamberamo. Apakah itu menjadi sebuah evaluasi yang memuji, yang meyakinkan Republik ini sehingga mau ada pemekaran? Bagi saya setuju ada pemekaran, tetapi tutup dulu keran darah yang sedang mengalir. Berikan saya tisu untuk air mata ini, menangisi suami saya, menangisi anak saya. Berikan itu dulu, baru bicara soal pemekaran. Itu. Maka pertanyaan saya adalah, pemekaran ini untuk siapa? Jika dalam pemaparan Bapak Markus Haluk tadi mencatat dan menyampaikan begitu sedikitnya orang asli Papua di negerinya sendiri, pertanyaan, kabupaten ini untuk siapa? Bukankah kabupaten Pemekaran ini dipakai sebagai salah satu lumbung emas bagi orang yang datang dengan notabene mau melayani saya, ternyata mengeruk isi perut saya? Ini hal-hal ini yang harus dikritisi. Minta maaf, saya lihat bapak-bapak berbicara terlalu dengan undang-undang, dengan ini. Tapi undang-undang tidak memberi saya makanan, tidak memberi saya kekenyangan.
Yang memberi saya kenyang adalah tangan saya bekerja di tanah saya dengan aman, damai, dan tentram, bagaikan Firdaus yang telah hilang. Selanjutnya, evaluasi yang harus ada terhadap Kabupaten Pemekaran adalah bagaimana tingkat kemajuan ekonomi di suatu tempat, bagaimana tingkat pendidikannya, kesehatannya, politiknya, apakah itu sudah dibuat bagus dan dirasa bahwa yang ini sudah tidak terlayani, maka kita lakukan pemekaran lagi. Ataukah ini nafsu kekuasaan yang sedang terjadi? Itu yang ketiga poinnya. Yang selanjutnya, yang berikut adalah sebaiknya jangan ada dusta di antara kita. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari iblis. Ilmu pengetahuan tidak membuat saya kenyang, tetapi ilmu pengetahuan membuat saya mengoreksi, mengeritik, dan berargumen bagaimana saya dapat hidup layak sebagai seorang manusia yang adalah citra Allah, sama dengan orang lain di sebelah saya yang bisa masak pakai minyak goreng, sedangkan saya masak hanya menggunakan tungku api. Hanya rebus-rebus saja. Pemekaran untuk siapa, bapak-bapak? Pemekaran untuk siapa? Saya perempuan ada setengah mati, kandungan sudah capek melahirkan anak yang dibunuh. Anak saya sudah tidak kuliah di Jayapura ini, di kota-kota. Mereka sudah mau dipulangkan dari luar negeri hari ini. Dari Jawa mereka dipulangkan. Dari pulau-pulau lain, negara lain sudah dipulangkan. Capek saya kandungan ini melahirkan anak ini. Dia tahu bahwa dia di negeri yang kaya. Tetapi kasihan, dia dipulangkan. Ada apa? Apa yang salah? Mari kita koreksi. Pemekaran oke, anak saya banyak yang sudah pintar. Mereka siap memimpin negeri ini. Tetapi tolong evaluasi dulu yang kau sudah buat itu betul atau tidak. Jangan seenaknya saja ya sudah ini jadi ini. Itu artinya bahwa setelah sekian tahun saya kawin dengan engkau. Engkau perkosa saya. Saya sudah beri susu saya sudah beri madu saya, namun hari ini engkau perkosa saya dengan apa yang saya punya. Maka sekarang saya mau kasih tahu bahwa untuk apa engkau masih mau bersanding dengan saya yang cantik ini.